disorot sekarang itu memang ketajaman Persib Bandung yang menurun tajam Mentile. Ini sangat berbeda ketika di pertandingan awal Bojan Hodak memegang Persib di musim sebelumnya. Ini jauh sekali gitu. Ini Persib walaupun bisa tidak bisa dibilang terseok-seok, ya kurang menjanjikan lah Mentile untuk kedepannya gitu. Tidak terlalu banyak banyak ke bola lah. Ya, ya. Simpel. Ya. 1-2 passing, Ya. 1-2 passing. Ya. Siga ningali urang kamari Jepang jeung Bahrain Mang Deni eta aslina permainan sepak bola praktis modern jeung simpel yang diperagakan Jepang. Walaupun ningali level permainan timnas meningkat, sugan ke motivasi. Sugan urang mah tadina jadi benjang gitu tah. Sugan ke motivasi wae janya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mengi pendak deui di ngobrol Persib di channel Apa Kabar News. Serang abi tile sebelah kenca abi Mang Romi Rafael. Mang Desa, editor Persib dan olahraga di Harian Umum Koran Gala. Mang Desa, Persib kembali menuai hasil imbang, hasil yang tidak bagus tapi tidak buruk gitu, sedang-sedang saja. sedang saja lah. Untuk laga tandang Persib hanya meraih 1 poin. Alhamdulillah Persib berhasil meraih 1 poin lawatannya melawan PSM Makassar. Betul. 0-0 di Stadion Batakan. Ya. Meskipun notabene Persib menciptakan beberapa peluang Mang Deni. Ya. Pergerakan pemain hidup. Ya. Di babak kedua. Ya. Tapi babak pertama pemain-pemain seperti kebingungan. Bojan kembali membuat eksperimen Mang Deni kemari. Menaruh Ciro Alves di posisi striker, target man. Milson 5 sebelah kiri dan Hen menjadi sayap kanan kemarin Mang Deni. Ternyata kurang efektif pada babak pertama. Apalagi Milson Mang Deni. Terkunci pergerakannya sampai harus diganti pada babak kedua. Nah, menurut Mang Deni hasil imbang kemarin teh apakah benar-benar akibat faktor David da Silva masih cedera atau belum absen atau ada faktor lainnya yang belum padu Mang Deni? Kalau saya melihat memang sangat peran David da Silva sangat besar ya, dalam artian kehilangan David da Silva ternyata lini depan Persib tumpul. Ini juga perlu jadi pemikiran buat Bojan Hodak. Memang Persib sendiri memang butuh predator Bang Tile. Iyalah sekarang tidak bisa lagi transfer, menunggu jeda transfer di pertengahan nantinya. Tapi saya pikir yang ada juga bisa dimaksimalkan siapa yang pantas menjadi striker atau menggali potensi lagi. Sepertinya ketika DDS si Ciro kehilangan DDS juga tandemnya jadi kurang kebingungan. Berbeda kan dengan dulu ketika Ciro di Persikabo, dia kan cukup gacor lahnya. Tah eta nu perlu dibangkitkeun deui teh Ciro tanpa DDS harus bisa juga gitu. Walaupun nanti tandemnya siapa. Karena kebetulan kemarin juga di pertandingan terakhir Dimas Derajat nggak turun ya, walaupun Dimas Derajat ada di lapangan ya. Ya karena Dimas Derajat main Mang Deni babak kedua. Babak kedua terakhirnya. Adam Ali Sarasu. Ya, memang pertimbangannya kemarin Bojan Hodak tidak menurunkan sejak awal karena kebugaran dan sebelumnya di timnas dikabarkan cedera itu. Melihat 4 pertandingan awal Mang Deninya. Ya. Banyak publik sepak bola lah khususnya pengamat Kota Bandung menyoroti Milson 5 Mang Deninya. Ya. Apakah pengamat atau kita sebagai bobotoh berhak mengklaim bahwa ini adalah rekrutan yang kurang maksimal tuh Mang Deni dalam pertandingan iya? Ya kalau rekrutan
mungkin dalam 4 pertandingan belum sepenuhnya bisa terlihat ya, mungkin saja karena positioningnya juga atau mungkin penempatan juga kurang pas ya, mungkin dalam proses adaptasi juga sih sebetulnya. Yang pasti beberapa pemain memang sepertinya masih kebingungan lah, chemistry itu yang masih kurang. Dan tapi yang paling disorot sekarang itu memang ketajaman Persib Bandung yang menurun tajam, Mentile. Ini sangat berbeda ketika di pertandingan awal Bojan Hodak memegang Persib di musim sebelumnya. Ini jauh sekali gitu. Ini Persib walaupun tidak bisa dibilang terseok-seok, ya kurang menjanjikan lah Mentile untuk kedepannya gitu. Kalau ini dibiarkan, kecuali memang David Da Silva sudah kembali fit, cederanya sudah pulih, ya itu masih ada harapan lah ya. Ya saya melihatnya memang sosok di strikernya agak kurang Mentile. Kita mengandalkan Dimas Derajat juga ternyata belum memperlihatkan kemampuannya sebagai striker yang haus gol gitu Mentile. Maestro 5 pun seperti itu. Ya. Tyron pun ada komentar. Ya. Kemarin Tyron lebih banyak mendapat bola, menahan, umpan ke belakang. Ya. Dapat bola, umpan ke belakang, kan yang diperlukan dari seorang Tyron kan sebagai playmaker. Ya. Perlu progresi passing ke depan, Ya. Mang Denny. Membangun serangan ya. Membangun serangan. Ya. Tidak terlalu banyak ke bola lah. Ya. Simpel. Ya. 1-2 passing. Ya. 1-2 passing. Ya. Siga ningali urang kamari Jepang jeung Bahrain Mang Denny eta aslina permainan sepak bola praktis modern yang simpel yang diperagakan Jepang, walaupun secara di mun manehna mun hayang nyokot bawa mobil hayang akselerasi sorangan, manehna kan skill di atas rata-rata. Tapi yang ditampilkan oleh pemain-pemain Jepang kan simpel Mang Denny. 1-2 sentuhan passing. Ya. Tidak mampu menembus ke belakang, ke depan, umpan lagi ke belakang. Ya. Bermain sabar 1-2, tapi mereka tidak lebih dari 1-2 sentuhan Mang Denny. ya. Kemarin banyak yang menyoroti penampilan Tyron, terlalu banyak memegang bola. Ya. Waktunya umpan tidak diumpan. Ya. Progresi passing seperti itulah yang timingnya kurang pas. Kurang pas atau teuing baheula dibandingkan jeung Stefano Beltrame mereunanya. Maksud urang teh ningali Stefano Beltrame siga kitu mainannya pas manggih meureunan Tyron atau Mailson, pekte tidak sesuai ekspektasi bobotoh meureunnanya. Perbandinganna apakah ke Stefano meureunya. Tapi untuk 4 pertandingan awal ini harus terbangun chemistry Mang Denny nya. Apalagi kan beberapa pertandingan ke depan di bulan September ini kan kita menghadapi tim-tim kuat. Ya Persib sendiri untuk 4 pertandingan awal kecuali PSBS Biak ya mungkin memang menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh juga. Itu juga jadi salah satu faktor juga mungkin. Saya pikir ya untuk penampilan di beberapa pemain juga evaluasi harus berlanjut ya, dalam artian bagaimana Bojan Hodak melakukan perbaikan baik dari sisi penampilan, posisi maupun kerjasama tim Mangtile. Gigi mah tuh diperbaiki harus oge sih Gigi oge. Wah obat tinggal loteknya jeung pindang tongkol eta nu bahaya mah eta nu kangkung di situ keur main mah nya pemacuan rada dijauhkeun heula. Sayap kanan masih menjadi masalah Mang Denny sampai menempatkan hand di posisi kanan. Padahal kita kan banyak potensi di sana, ada Aryan Kurnia meskipun dimainkan babak kedua menggantikan Mailson. Terus Adam Alis dimainkan babak kedua. Tampaknya Bojan masih mencari pemain-pemain di sayap kanan Mang Denny. Masih mencari formasi yang tepat. Jadi ada beberapa pemain yang dicoba dan ya sepertinya memang belum menemukan sepertinya. Kalau melihat pertandingan seperti ini, beberapa kali coba pemain-pemain yang bukan pada tempatnya juga itu artinya kalau tidak untuk menggantikan pemain yang cedera, ya itu memang masih dalam tahap pencarian formasi pemain terbaik, formasi 11 terbaik.
yang cukup menjadikan juga kemarin kita tidak melakukan tembakan ke gawang satupun Mang Denny. Dari 5 tembakan ke gawang semuanya off target, yang on targetnya 0 Mang Denny. Meskipun kita penguasaan bola hampir 58%. Ya, justru lebih dominan secara permainan. Tapi yang menggembirakan dari pertandingan kemarin Mang Denny, ya, sudah padunya Nick jeung Gustavo Pranca di sektor pertahanan. di sektor pertahanan. Ya. Geus rada teu ringrang deui lah ningali komunikasi nu kamari. Bahkan player of the watch-nya kemarin Gustavo Pranca terpilih. Ya. Untuk sektor pertahanan dan sektor tengah sudah mulai ada peningkatan lah. Ya, tapi Mang Tile tetap aja ketika pertahanan kuat, bagaimanapun kuatnya pertahanan, bagaimanapun solidnya tengah, ketika pemain depannya tumpul, ya sulit menang Mang Tile. Dan itu bahayanya, itu akan mempersulit kita untuk bersaing dengan tim lain Mang Tile. Bagaimanapun pertahanan yang baik itu menyerang Mang Tile. Ya, benar. Memang pertahanan kudu halusnya. Cek almarhum Johan Cruyff ya. Johan Cruyff. Ya ini bertahannya terus nyerang teu kumaha. Nah, ribu capek. Kalau kumaha pertahanan yang baik itu menyerang. Itu. Cek almarhum Johan Cruyff orang Walanda. Apalan eta pokokna mah ada ngeunaheun total football. Kabeh nyerang, nyenyakeun back hiji. Pokokna mah nyerang. Nah, baik oke bisa kahareup. Bisa kahareup, pokokna ayeuna mah kan justru back Borneo ayeuna 2 gol pan eta ngagolkeun wae. Melihat dari persaingan nampaknya BRI Liga 1 semakin menariknya Mang Denny ayeuna nya. Terutama tim-tim besar sudah start duluan. Ya, PSM di atas sekarang. Borneo, Bali, Arema, Persija masih imbang biasanya hiji sama ya? Masih satu-satu. Masih satu sama. Tapi masih tetap masih berlangsung. Berarti ada orang posisi sabar Mang ini? Posisi di 7 Mang Tile. Posisi 7. Ya. 1 kali menang, 3 seri. 3 kali seri. Berarti genep poin. Ya. Minggu kita akan melawan PSIS Semarang. Ini juga seru juga Mang Tile. PSIS juga sama-sama posisinya di tengah Mang Tile. Berdempetan posisi 7, posisi 8. Dan ini sebetulnya apalagi laganya di kandangnya harus dimanfaatkan untuk mencari poin penuh ini Mang Tile. Kans JDS untuk main Mang Denny? Masih diragukan Mang Tile karena beberapa informasi yang itu menyebutkan butuh pemulihan yang agak panjang, tidak cukup 1-2 minggu gitu Mang Tile. Otot naon teh? Kecepret paha cenah di pangkal paha lah tah nu kata apa. Iya non palangkakan nya sesekeleun urang teh kumaha eta. Seseki gitu. Tapi itu harus menjadi pemikiran non PR bagi buah jalan hodak Mang Denny nya. Ya, untuk mengatasi tumpunya lini depan. Ya, ketika seolah-olah jadi tergantung ada ketergantungan sama DDS. Jadi ketika tim lain teh jadi ayeuna geus kabacanya. Sigana teh yang ditakutkan sudah terbaca. Ya jadi DDS cedera teh kabar baik yang tim lain mah. Jeung masih tempel DDS kumaha mematikan DDS. Ya mungkin Mang Tile karena dulunya terlalu fokus karena DDS-nya yang jadi predator. Fokus pemain-pemain tengah mengharapkan DDS menjadi goal getter kan. Jadi Ciro ya memang jadi tandem tapi kurang dikedepankan Mang Tile. Nah itu. Jadi bumerang ya harusnya ya istilahnya ada target man tapi yang lain juga bisa menjadi backup ketika pemain yang lain harus absen Mang Tile. Di sektor sayap sendiri kan di sana kita masih punya Ferdiansyah Mang Denny. Lian Kurnia kemarin tampil menjanjikan. Adam Alis cukup menjanjikan Mang Denny. Mungkin ada beberapa opsi dengan memainkan false nine makanya dia cek orang barat mah tanpa striker geningannya patut dicoba dengan menumpuk pemain di lini tengah dan mengenalkan Ciro melalui tusukan-tusukannya. Kemarin ge Ciro tusukan babaknya kan di tengah. Ngatau Mang Denny Ciro teh bingung. Ciro punya kecepatan Mang Tile tapi ketika harus bisa menembus pertahanan lawan dari hampir setengah lapangan ya agak berat juga Mang Tile karena itu butuh energi yang besar, yang cukup akselerasi yang tinggi dan itu sangat menguras tenaga. Ketika di sepertiga lapangan lawan, pertahanan lawan
itu akan lebih efektif pentile. Heeh. Menurut saya cek anu osok ieu we lah dia mah bobotohnya. Nya bobotoh sok ngilu meng Ya, mah. ngabret oge ai jauh teuing pentile. Capek. Capek. Oh jago Nah, adanya. itu. Cristiano Ronaldo ge 11-an main eta, mahnya. eh, Kamari itu bapak aja di tengah ngatop, tegar kalongan Ciro Ya. nya bingung. Ya saya melihat beberapa kali Ciro memang dari tengah bisa menembus ke depan, tapi itu permasalahannya dia tidak ada sepertinya seperti tidak ada tandem dan itu juga memang menguras untuk mendribble bola, menggiring bola dari tengah ke depan itu ya energinya sangat besar. Babak kedua tuh dipindahkan ke Kenca, akhirnya mulai hidup permainan Ya. Persib, ini tusukan-tusukan. Emang posisinya di dinya. Tapi penyelesaian akhir Nah, itu. masih menjadi PR. Ya. Kita kan akan bermain di Asia, Mang Deninya. Ya. Setelah PSIS kan dengan Thailand, dengan Port FC. Ya. Dengan PSIS dulu lah sebagai bakal menghadapi Asian League Championnya Mang Deninya. Apa kira-kira yang perlu dan harus dilakukan segera untuk mengatasi permasalahan ini depan ini Mang Deni? Ya sebetulnya Mang Tile kelemahan-kelemahan itu sebetulnya udah dikantongi sama Hojan Hodak dan saya pikir ketika melawan PSIS ini harus dijadikan momentum Mang Tile, momentum kebangkitan untuk menambah kepercayaan diri Persib sendiri dalam menjalani Liga 1 dan juga dalam menghadapi Liga Champion Asia. Ya itu Mang Tile. Opsi-opsi lain di bangku cadangan seperti Ferdiansa, Azikri. Ya. Tahun kemarin kan kita sempat melihat Edo di kedepan kan di pemain sayap, Bule kan di back kiri. Sekarang kan dalam beberapa pertandingan justru Edo diplot sebagai back kiri Mang Deninya. Jarang eksperimen Bojan, tampaknya tidak mau memaksakan Edo untuk jadi sayap kiri seperti tahun kemarin Mang Deninya. Mencoba hand kemarin tapi kurang maksimal. Biasa back merenya hand-handnya. Kudu bulak-balik dihareup ka tukang ngebantuan ya. Rada lumayan oge menguras tenaga. Yang kadang-kadang bisa poho ya teman Bisa poho, biasa tempat back di mana gitu. Ya, bisa jadi. Nampaknya eksperimen Bojan kemarin nampaknya kurang maksimal lah. Lain berhasil. Maksimal kurang maksimal. Kurang pas. Ya kalau menurut saya sih kalau eksperimen itu harusnya di game internal bukan di pertandingan nantilanya di pertandingan. Si Gana manggis di game internal dicobaan alus badananya. Si Gana bisa jadi. Kan sok eduk gitu pemain tuh sok pas latihan alus pas main goreng sok aya. Sok aya manggis. Ya mungkin beban mental juga sih. Benar. Tapi eta harus segera diselesaikan Mang Deninya. Ya pokoknya PSIS jadikan momentum lah. Momentum kebangkitan. Memecah biar mendapatkan 3 poin lagi. Ya, betul. Urang mah eleh tara tapi menang hese. Eta menjadi masalah teh wae euy. Itu dalam persaingan dalam klasemen seperti ini kan kemenangan menjadi harga yang harus dibeli lah, terutama di laga kandang. Tapi dipikir-pikir, nah tadi SM menang, dan TLE tapi SM menang, asa siga timnas sarua gitu. Sarua, eta udah timnas kayak kansna Mang Deni menghadapi PSI. Kans menghadapi PSIS dan Port FC Mang Deni. Kansna ieu mah kumaha urang. Ya memang yang pasti tidak bisa dianggap remeh Mang Tile, apalagi dengan kondisi Persib yang banyak dibekap cedera beberapa pemain Beckham, Rezaldi, David da Silva, apalagi Febri sudah sangat panjang ya. Panjang, memang mengakhiri musim lebih cepat lah. Ya. Anggap memang seperti mau itu. Tidak mau tadi resikonya memang gitu, walaupun harus ada yang coba-coba, ya memang jadi risiko karena pemain kita memang terbatas. Itu juga sih yang jadi kendala yang saya pikir menjadi PR Bojan Hodak bagaimana meramu tim untuk jadwal padat di September ini Mang Tile. Bahkan Bojan pun sempat minta perubahan jadwal ke PSSI-nya, protes lah. Dalam 1 bulan melakoni 6 pertandingan. Tapi tidak digubris oleh PSSI. Dia membandingkan pas ketika dia melatih di Malaysia di Kuala Lumpur FC dalam menghadapi Liga AFC dan kompetisi domestik. Si federasi di Malaysia merubah jadwal untuk kepentingan
timnya bermain di AFC Cup karena membawa nama negara. Begitupun kita harusnya pengaturan jadwal harus lebih dimatangkan lagi karena kan kita pertandingan setiap klubnya. Karena kita membawa nama negara di Liga Champions Asia kan Mang Deninya. Bahkan Bojan berseloroh dengan jeda 4 harinya dalam 1 bulan. Orang mau mending nyawa jet pribadi, kan ke Amerika. Ke Amerika jet pribadi eta. Nyawa jet pribadi, supaya untuk memudahkan pergerakan. Ya supaya pemain tercapek di jalan. Ribuan yang capek di jalan makan. Gitu tah dongeng teh wae urang teh bulan September teh jeung PSIS akhir bulan jeung Persija. Harus benar-benar memutar otaknya sih karena Bojan keur pusing-pusing nanya. Ya bener keur udat wae nya naon mangijing nu tarareas tapi teu naon. Nu teu as pangimimiti nya sugan we kena rada teu as teuing ya teuing leuwih teu as gitu Mang Deni. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh terutama besok melalui PSS Semarang dan perjalanan di Liga Champions Asia akan dimulai pada tanggal 19 nanti Mang Deni. Harus mendapatkan hasil positif di bermain di kandang pertama melawan Port FC. Yang timnas Mang Deni kamari orang euforia timnas kamari teh. Timnas yang pasti ada peningkatannya, cuman di 2 kali pertandingan kita berakhir imbang juga udah sangat baik sebetulnya. Ya dengan harapan sih bisa mencuri beberapa poin dari tim Bahrain, mungkin dari China juga. Untuk lawan Arab ya genep poin ya tamu nama Bahrain yang China banyak. Wajarnya kalau lawan Arab Saudi sama Australia lah. Tamu langganan Piala Dunia. Apalagi Australia di angka 25 ranking, Indonesia sangat jauh. Argentina ge ngeseng alikeun Australia nya. Tapi orang anu jadi urang hikmah Mang Deni urang lalajo kamari timnasnya jeung Arab jeung Australia. Urang karek kapikiran ternyata Liga hiji nerapkeun 8 pemain asing teh untuk meningkatkan level permainan. Karasana pas di timnas kamari Mang Deni level permainan urang gitu nya. Dengan pemain-pemain yang berkompetisi di luar negeri lah yang mayoritas notabene berkompetisi di luar negeri dengan level liganya yang sudah mungkin di atas kita mempengaruhi ternyata mengenai kaliber permainan setiap pemainnya, ketenangan dalam mengontrol bola, melihat lawan kosong, bermain simpel terutama pas lawan Arab Saudi sigana pas lawan Arab Saudi mah beban yang tekanannya rada saeutik lah meureunanya teu siga kamari ngelawan urang di kandang ngelawan Australia nya di hadapan berat buat terutama kan babak hiji rada masih kena ngatog lah. Tapi pas melawan Arab Saudi orang ningali permainan Indonesia teh iya beneran maksud Erick Thohir dan 8 pemain asing di liga teh supaya level-level permainan pemain lokal orang teh jadi ningkat Mang Deni. Maksudna mah kadinya. Ningali permainan jeung Arab Saudi kamari timnas urang. Ningali Arab Saudi nu baheula kan urang sok ripuh wae mun pagi jeung Arab nya Mang Deni nya. Eta ceuk Mang Deni pangaruh teu maksud teh level permainan kitu di liga-liga eta. Yang pasti memang kultur juga harus ada pergeseran Mang Tile. Jangan sampai ketika banyak pemain asing juga malah pemain asingnya yang ke bawah Mang Tile. Jadi ke bawah Bahwa kultur di sepak bola di Indonesia benar. Itu juga yang perlu jadi pertimbangan. Jadi bagaimana ada regulasi itu yang bisa membawa permainan lokal itu meningkat jadi ke bawah kumanehna, bukan yang asalnya di atas kabawakeun ka handap. Jadi lain pemain asing nu ke bawah ku urang. Nah itu juga tidak hanya sebatas permainan di klub tim, tapi juga harus didukung dengan perangkat pertandingan nanti dalam artian wasit, dalam itu sangat-sangat berpengaruh. Wasit ketika menegakkan suatu aturan, bagaimana kartu kuning, bagaimana pelanggaran, bagaimana menetapkan bahwa ini salah, ini benar, itu sangat berpengaruh.
karena bagaimanapun itu membentuk pola permainan juga di lapangan. Misalkan lah, misalkan gampang kartu merah, kartu non tanpa pelanggaran yang tidak perlu gitunya, itu juga berpengaruh. Atau sebaliknya membiarkan, itu juga akan merusak permainan. Nah itu Bang Tile. Jadi memang perlu dukungan dari berbagai pihak. Selain dari wasit juga, penonton juga harus ada kedewasaan. Ini juga sangat berpengaruh. Aya nu eta ngahurungkeun petasan di hotel pan, aduh. Sigalain bangsa urang Indonesia nu somea. Jadi tujuannya bagaimana meningkatkan ulah ya istilahnya malah justru malah membuat pemain tidak tenang gitu mah ya sulit lah. Ngisinkeun ka dunia. Ya, diganggu urang mah di Indonesia tuh ku petasan. Teror mah di stadion we, keur pemain luar sana istirahat urang meunangna secara terhormat nya Mang Denny teu bener teu. Tapi orang lah semoga permainan ningali pemain lokal orang wae nya ningali level permainan timnas meningkat, sugan kamotivasi. Sugan orang mah tadina jadi benjang gitu tah. Sugan kamotivasi wae nya. Optimis memang desa eta orang sejauh mana bakal melangkah di kualifikasi Piala Dunia Mang Denny? Optimis tapi ya mungkin masih butuh, kalau melihat realnya, realitasnya atau apa ya, pandangan secara realnya untuk langsung lolos agak sulit juga. Agak sulit. Karena tapi ya, peluang tetap ada. Ada lah pasti, gak peluang. Walaupun kecil. Ya, yang paling real ya masuk ronde berikutnya Bang Tile. Ronde keempat. Mengejarnya memang ini juga sesuai dengan target pelatih timnas juga Sintayong di posisi 3-4 Bang Tile. Kalau 1-2 kan otomatis lolos dan itu sangat berat karena yang sekarang menghuni di papan atas ada Jepang, ada Arab. Cina di beresan 7-0. Nah, itu. Berarti sebenarnya Indonesia teh termasuk grup bedas unggul. Wah, grup bedas. Lain bedas, teras. Jepang langganan Piala Dunia. Bisi urang teh. Tapi yang membanggakan kumpinya mengjanya Indonesia tuh dianggap lemah kan, tapi teras oke. Jadi memperteras grup C Mang Ria. Jadi ngaramekeun lah. Tapi ngegel. Sangka opong tapi di luar huntuan. Cung-cungan. Mudah-mudahan lebih halusnya. Halus, tapi optimisme harus. Iya, adalah harapan. Ada harapan. Soalnya ningali kamari lawan Australia, draw lawan Arab Saudi draw. Berarti peningkatan. Ya. Teu urang flashback ka 5 tahun 10 tahun ka tukang. Ya. Jadi sacan main jeung gol. Iya. Lumbung gol. Lumbung pangan. Suasembada gol. Untuk posisi sekarang bahkan baru menjalani 2 pertandingan juga sudah menyamai rekor dari Thailand nanti kan. Thailand hanya 2 kali seri dari 10 pertandingan di round 3 ya. Sekarang Indonesia juga sudah mencapai itu hanya dalam 2 pertandingan. Hanya 2 pertandingan. Jadi sekali di round itu geus kalewat gitu. Berarti kudu menang kemah. Alus nama menangnya langsung. Menang. Wah, prestasi yang membanggakan. Suatu prestasi yang tidak ada duanya. Tapi optimisme itu tetap ada. Harus permainan ada. Timnas meningkat levelnya, semoga permainan Persib pun meningkat levelnya. Betul. Dari pekan ke pekan menghadapi lawan. Pemain semakin menyatu chemistry-nya. Semakin terus menjadi predator di lapangan sepak bola Persib. Taklukan semua lawan secara terhormat. Tuh. Jangan sampai kita kecolongan. Untuk timnas terus berjuang, level permainan terus meningkat Mang Denny. Geus ngeunaheun ka tempona. Ya, betul. Sakitu we bobotoh, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.